Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa aja yang tidak masuk? Andi, Kemana? ada keperluan keluarga, Bu. Oke. Nanda, Bu, sakit. Udah itu aja ya. Sakit, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK, serta menetapkan jenis usaha melalui analisis berbagai pendekatan, misalnya analisis SWOT, analisis TOWAR, dan lain-lain. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sama kalian. Pernahkah kalian melihat orang berwirausaha di lingkungan sekitar kalian? Ya, pernah ya pastinya. Jajanan Cimol akhir zaman. Ya. Hal menarik apa yang kalian perhatikan dari cara mereka menjalankan usaha? Nama dia jualan Cimol tapi namanya jajanan akhir zaman. Ya, betul. Terus harganya juga murah, Bu, seperti itu. Nah, iya betul. Nah, dari cara kalian memperhatikan orang di sekeliling kalian yang melakukan usaha, pernahkah kalian berpikir untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang usaha? Pernah. Dengan nama yang unik juga. Ya, pernah ya pastinya ya. Ya, saya sebutkan jajan jahanam. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke materi dulu ya. Apa sih pengertian peluang usaha itu? Ada yang mau jawab? Dan Bu. Ya, silakan Mas Jun. Peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber yang dimiliki. Iya, betul. Terima kasih jawabannya Mas Jun. Jadi peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan yang tidak dicapai itu contohnya seperti kekayaan, popularitas, atau keuntungan dalam berwirausaha. Nah, untuk mencapai tujuan yang dicapai itu kita harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, sumber daya yang dimiliki itu bisa berupa modal, skill, pengetahuan, dan yang lainnya. Kemudian analisis peluang usaha. Tujuan analisis peluang usaha yang pertama untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui keuntungan dan kerugian usaha. Lalu untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, setelah kalian melakukan analisis nih, kalian jadi tahu apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang di sekitar kalian, sehingga nantinya ketika kalian menjalankan usaha, kalian bisa mendapatkan banyak konsumen atau pelanggan yang datang ke usaha kalian tersebut. Kemudian ada metode analisis peluang usaha. Ada metode analisis SWOT. Nah, metode analisis SWOT ini terdiri dari 4 alat atau 4 tahap. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan di sini merupakan aspek-aspek positif yang memberikan keuntungan atau keunggulan bagi usaha kalian. Kemudian ada kelemahan atau weakness.
Kelemahan di sini merupakan aspek-aspek negatif, kebalikan dari kekuatan tadi ya. Aspek-aspek negatif yang akan menghambat usaha yang akan dijalankan. Contohnya seperti kurangnya modal dan lain sebagainya. Kemudian ada peluang atau opportunities. Peluang ini merupakan faktor eksternal yang harus dimanfaatkan agar usaha kalian berjalan dengan lancar. Nah, apa ada yang bisa mencontohkan peluang itu seperti apa? Contoh dari peluang dalam metode analisis SWOT. Seperti kayak kita melihat pasar seperti itu, kondisinya seperti apa. Misal nih sekarang tuh lagi tren kayak abaya cupang gitu kan. Nah, tapi kan kita harus bisa itu sih beli kayak jualan abaya cupang seperti itu kan. Mungkin seperti itu Bu peluang. Ya betul, jadi contoh dari peluang usaha itu seperti tren pasar ya. Lalu ada ancaman atau threat. Ancaman ini merupakan faktor-faktor eksternal yang akan menghambat usaha yang akan dijalankan atau bisa juga merugikan usaha yang akan kita jalankan. Kemudian ada metode analisis SOAR. Terdiri dari 4 juga. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kekuatan ini merupakan aspek-aspek positif yang bisa memberikan keuntungan atau keunggulan bagi sebuah usaha. Kemudian yang kedua ada peluang. Nah, peluang ini seperti peluang ini merupakan faktor-faktor eksternal yang harus dimanfaatkan agar tujuan usaha kita tercapai. Contohnya seperti tren pasar tadi. Kemudian yang ketiga ada aspirasi atau aspiration. Nah, aspirasi ini bisa dalam wujud visi misi. Visi misi dari sebuah usaha yang akan didirikan, atau bisa juga impian atau harapan harapan apa yang kalian harapkan dari usaha yang kalian jalankan. Kemudian ada hasil atau result. Menentukan hasil yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan dari usaha yang kalian dirikan. Kemudian Ibu memberikan contoh dari analisis SWOT dengan ide usaha jasa desain grafis dan percetakan. Nah, untuk strength atau kekuatan dari usaha ini, yang pertama, siswa memiliki keterampilan desain grafis yang mumpuni. Yang kedua, memanfaatkan peralatan dan software desain yang sudah ada di sekolah. Untuk weakness atau kelemahan dari usaha ini, apa ada yang mau membacakan? Gimana Bu? Untuk kelemahan dari usaha ini, apa ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Ya, kelemahan atau weakness. Jadi untuk kelemahan dari jasa desain grafis dan percetakan itu yang pertama, kurangnya pengalaman siswa dalam berinteraksi dengan klien dan memenuhi pesanan dalam tenggat waktu. Kemudian ada keterbatasan alat cetak untuk menggambar produksi dalam skala yang besar, Bu. Begitu. Ya, terima kasih Dewi. Untuk yang opportunities atau peluang, siapa yang mau membacakan? Silakan. Mungkin tingginya permintaan akan jasa desain grafis dan percetakan untuk bisnis lokal dan acara komunitas. Kemudian peluang untuk bekerja sama dengan bisnis lokal atau organisasi masyarakat. Ya, terima kasih Karin.
Kemudian ada threat atau ancaman dari ide usaha jasa desain grafis dan percetakan. Yang pertama ada banyaknya perusahaan desain grafis profesional yang sudah mapan. Kemudian ada perkembangan teknologi baru yang memerlukan pembaruan peralatan dan keterampilan. Sampai sini apa sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ini berupa tugas proyek berkelompok ya. Tugasnya membuat ide usaha dengan mengidentifikasi di lingkungan internal dan eksternal SMK. Berapa orang, Bu? Satu kelompok ada 5 orang. Ini satu ada soalnya. Terima kasih, teman. Iya. Oke. Kelompok apa ya? Ini Satu kelompok 5 orang ya. nama kelompoknya apa? Itu terserah kalian. Mau buah aja nggak apa-apa. Sirkaya. Siri-siri makan kaya. Ya boleh, terserah. Jadi nanti kalian membuat 2 ide usaha ya. Yang satu eksternal dan internal. Nah, menggunakan analisis SWOT dan SOAR. Kalian bisa memilih yang eksternal mau pakai yang SWOT apa SOAR gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Lima ini nggak apa-apa. Bu, 4 orang nggak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa. Soalnya ada yang izin ke belakang, Bu. Baca dulu dong. Ininya tuh dibaca dulu Alfia. Ya, biar kenapa? kamu tuh mengerti. Itu Oh, kurang. Baik, Ibu ambilkan dulu. ide usaha dengan identifikasi potensi di ini solar. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Nggak ada. Ini tuh dalam bahasa Indonesia itu kamu itu salah. Kenapa ininya kecil, ininya besar? Gimana kamu sudah SMA tapi tidak tahu? Ya, nggak usah kamu. Apa, teman? Gendongan Ayo Via, itu kan di depan kan ada tentang keunikan, jadinya kekuatan ini, teman. Iya, dari kekuatan. Strike. Ya, strike itu kekuatan. Jadi tentang keunikan produk. Wah, Ini membuat ide usaha apa ya? cilok mercon Bu. Langsung. Ini buat yang di internal sekolah apa eksternal sekolah? Ini di eksternal sekolah. Berarti nanti yang baliknya internal sekolah ya? Bisa Salah satu gitu. ya buat 2.
internal sama eksternal. Usahanya beda Pak sama. Sama tetap cilok percantik. Iya, boleh sama, boleh beda. Nanti ditulis ya di sini internal apa eksternal sekolahnya. Gitu. Eksternal kan di luar sekolah, kalau di sekolah nggak boleh kita makan pedas-pedas. Karena tentang keunikan. Nanti kita bacakan saja tentang Ini membuat ide usaha apa ya? Gimana Wafi? Kamu Ya, tuh ini tolong untuk mengerjakan ya Wafi? yang di internal sekolah apa eksternal sekolah ya? Oh, minus salah satu. Buat dua. Iya, buat dua. Kini ke 28. Iya, yang ini internal apa eksternal? Kan buat dua. Kalau ini internal, jadi yang di belakangnya ini yang eksternal gitu. Oh. Kan kenapa gitu? Iki boleh sih di daerah sekolah gitu loh. Iya, kalau internal itu di daerah sekolah. Kalau yang eksternal, Ya pergi. Iki ndek. iya, kenapa? Jadi buat dua di internal sekolah sama eksternal. Iya, Mau tanya, ini yang slot ini di terserah. eksternal atau Iya, internalnya? iya terserah kalau itu milihnya. Terus yang ini tuh? Terus yang ini? Bentar ya. Ini yang di internal sekolah gitu tabung. Kalau ini di internal sekolah, berarti yang ini di eksternal sekolah gitu, atau bisa dibalik Bisa gitu. dibalik juga. Iya. Ya, terima kasih Bu. Kenapa? Kalau misalnya ini tulisan smoothies terus di sini Ini mau dibuat di internal sekolah apa eksternal sekolah? mau di apa? Hah? Di eksternal. Di eksternal sekolah Bu. Oh, ini eksternal. Berarti yang ini nanti cari yang di internal sekolah. Berarti dengan yang, metode ini, dengan metode analisis yang berbeda. Iya Bu. Iya, berarti ini yang maksudnya yang usahanya di dalam sekolah gitu ya Bu. Iya. Sikit tren kesehatan. Ini kawin. Iki kemasan menarik. Ya Charlie, kemasan menarik. Sudah. Iki di eksternal sekolah. Tulis di sini eksternal sekolah. Eksternal itu luar sekolah ya. Eksternal sekolah. Iya Bu. Indah, ayo kerjasama sama kelompoknya. Nanti akan dinilai loh. Kelemahannya karena ketergantungan pada bahan baku. Keaktifan kalian dalam bekerja sama akan ibu nilai. Gabungan. Iya Bu. Ada ketergantungan pada bahan baku segar. Ini nulis itu. Yang kedua, karena biaya produksinya yang lebih mahal. Produksi lebih mahal. Yang ketiga, daya simpan singkat. Daya simpan yang singkat. Pada kesulitan, Yang singkat. Gitu ya, gitu. Kemitraan dengan petani lokal, menjalin kerjasama dengan petani lokal, menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan baku. Inovasi mengembangkan varian produk baru. Mengembangkan dulu yang ada di sekolah itu loh Mak. Kita bakso. Iya kan bakso kan selalu ada di sekolah itu bakso Pak Tono. menawarkan layanan pesan antar, kalian membuat ide usaha apa? menawarkan layanan pesan antar Yang eksternalnya yang Oh, iya. melalui layanan layanan pesan OD.
menawarkan layanan pesan antar melalui platform online. Sudah aja ini apa ancamannya karena kompetisi yang banyaknya pemain baru gitu apa ya Allah, banyaknya pemain baru di pasar yang Itu membuat menawarkan ide produk usaha serupa. apa ya? Banyak pemain baru di pasar yang menawarkan produk serupa. Lalu Oh, internal berarti ya? Iya, kalau di dalam sekolah itu internal. selera konsumen yang cepat berubah. Terus yang ketiga, adanya regulasi atau peraturan terkait makanan dan minuman. Adanya regulasi atau peraturan baru terkait makanan dan minuman. Yang bisa mempengaruhi yang sudah mempengaruhi operasional usaha, yang bisa mempengaruhi yang nggak apa-apa yang sudah mempengaruhi operasional usaha. Ya Allah, bagaimana Sherly? Usaha. Nah udah, sekarang analisis SWOT. Ini kok tidak mengerjakan? Internal. Bu sudah Bu, dibagi Bu. Iya. Laptopnya rada luas. Ayo. Nanti tugasnya dipresentasikan ya. Kan yuk sama saja. Baru aku. Ya kamu foto kan? Analisis SWOT. Analisis SWOT. Satu. Dua siji. Bedo aku. Iya wis. Ada kesulitan Wafik? Ada Bu. Tanya usahanya sama berbeda. Apa ya? Makanan kali. Kualitas dan kebersihan. Ini ya. Asal. Oh, bahasa sini sekali ya. Dan mari ya. Branding yang kuat. Tidak mari. Apa? Ada jilok. Sudah sih. Jilok sama bakso. Jilok kemudian tumbuh berkembang. Peti-petian. Peti-peti ada. Peti-peti ada. Peti-peti ada. Yo. Ikut jajan. Oh, jadinya ini lagi sekali sih. Peningkatan penjualan. Kelepet ya kayak petek. Bukan makannya. Kamar tidak berani. Keripik kulit. Ini tadi udah usahanya apa? Tadi yang ini Pak. Oh, yang bakso. Karena kan orang sekolah, kan pedes di sekolah. Khusus semua. Lucu kan melawan ciki-ciki. Jadi baksonya di dalam sekolah gitu ya, dijual ke teman-teman. Ini Pak sini. Ada Oke. Kualitas pelanggan. Ekspansi. si jagung. Kok nasi jagung? Coy. Kan sego.
payo ya dari sekolahan. Jajanan sing biasane anak jajanan sekolahan. Kantin gak sih? Kantin tuh dodol opoan share. Sipek jelas. Saya kira salah. Tunggu yang lainnya dulu ya. Yes. Nah, Iku internal. gak apa-apa gini tuh. Ayo, analisis. Start. Kekuatannya dari cita rasa khas. Si Bejo memiliki cita rasa yang khas, yang banyak disukai orang, yang banyak disukai orang. Menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan di pasar lokal. Jawa ditemukan di pasar lokal. Di pasar lokal. Terus menu sehat, nasi pecel merupakan pilihan makanan paling sehat. Menu yang sehat, harga yang terjangkau. Peluangnya loh kasih terus lagi Kelompok kalian sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Oke, nunggu yang lainnya dulu ya. Sudah selesai. Aspirasi hasil. nah yo Ya, lanjutkan, waktunya masih banyak kok. aspirasi Dari peluangnya dari meningkatnya permintaan kuliner tradisional meningkat. Permintaan kuliner tradisional. Yang kedua, kerjasama dengan warung dan restoran, membuka peluang kerjasama dengan warung makan dan restoran. kan ini di sekolah. Oh iya, kerjasama dengan sekolah. Terus bekerja sama, sudah pemanfaatan media sudah tadi, udah. Sudah aspirasi. Ikut itu di sini. Benar. Wajah ada dari suami. Enggak ada. Aspirasinya menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat. Ikon. Kuliner lokal yang dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat. Yang dicinta luas. Kuliner lokal Yang dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat. Kelompoknya Dewi apa sudah selesai?
Bukan, aspirasinya ini adalah gini, edukasi, mengembangkan varian bukan membangun usaha yang petani lokal, membangun varian rasa menu pecel seperti baru yang pengembangan modern. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Menu rasa membangun variasi menu nasi pecel. Dengan inovasi baru seperti penambahan lauk, modern yang tetap sesuai dengan konsep tradisional. Waktu pengerjaannya tinggal 2 menit lagi ya. Ya Bu, hasilnya meningkatkan penjualan secara signifikan. Ekspansi bisnis, memberikan dampak positif terhadap mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dengan menyediakan produk berkualitas. Produk berkualitas dan layanan baik. Sing ketiga, memberikan dampak positif terhadap petani lokal, tentang makanan sehat, dan budaya lokal. Kelompoknya Wafik, apa masih banyak yang belum diselesaikan? Sudah semua ya tugasnya? Kelompok siapa yang ingin maju duluan untuk presentasi? Ya silakan. Semua nggak apa-apa. Permisi ya. Ya, maju semua. Ya. Langsung semuanya maju. Enggak, bergantian dulu ya. Sini Anin. Langsung dibaca, Bu. Ya, baca langsung. Untuk teman-teman yang lain silakan didengarkan dulu ya temannya presentasi. Untuk ide usaha yang internal itu adalah kantin sehat. Untuk kekuatannya yaitu menggunakan bahan berkualitas tinggi, segar dan organik yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan. Untuk kelemahannya, makanan sehat kadang-kadang dianggap kurang enak oleh anak-anak yang terbiasa dengan makanan yang lebih gurih atau manis.
Kemudian untuk peluangnya, meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya makanan sehat untuk anak-anak mereka bisa menjadi peluang besar untuk kantin sehat. Untuk ancamannya, kebijakan sekolah yang tidak mendukung atau berubah-ubah mengenai jenis makanan yang boleh dijual di kantin bisa menjadi hambatan bagi keberlangsungan usaha. Kemudian untuk ide usaha selanjutnya yaitu pengembangan platform e-learning berbasis AI. Di sini menggunakan analisis SWOT. Nah, untuk kekuatannya yang pertama yaitu ada keahlian dalam AI dan machine learning, dan kedua itu ada reputasi yang baik di industri teknologi, kemudian ada jaringan mitra yang luas. Nah, untuk peluangnya itu yang pertama ada permintaan yang meningkat untuk e-learning tersebut, kemudian yang kedua ada teknologi yang terus berkembang, dan yang terakhir yaitu ada dukungan pemerintah untuk pendidikan digital. Yang selanjutnya ada aspirasi. Yang pertama menjadi pemimpin dalam e-learning berbasis AI. Yang kedua meningkatkan akses pendidikan. Yang ketiga meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya ada hasil. Yang pertama peluncuran platform dalam 1 tahun. Yang kedua pengguna aktif sebanyak 100.000 dalam 2 tahun. Yang ketiga ada peningkatan hasil belajar sebanyak 20%. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Ya, silakan kelompoknya Albia. Oh, pulpennya masih yang kelompoknya. Terima kasih teman. Baik. Baik. Jadi ide usaha kelompok kami yakni cilok mercon. Oh, mohon maaf, nama kelompoknya belum dibaca. Jadi nama kelompok kami Sri Kaya, istri-istri orang kaya. Anggota kelompok yang pertama yakni Alfia, Arum, Afifa, dan saya sendiri Karin. Selanjutnya analisis SWOT tentang kekuatan, yakni yang pertama keunikan produk. Jadi keunikan produknya cilok mercon memiliki ciri khas yang dengan pedasnya. Jadi yang menarik banyak minat konsumen seperti itu. Kemudian harga yang terjangkau, bahan baku mudah didapat dan proses produksinya sederhana. Kemudian tentang kelemahannya ini pasar terbatas, keterbatasan daya tahan dan kualitas bahan baku. Kemudian tentang peluang, tren makan pedas, diversifikasi produk, pemasaran online dan kerjasama dengan mitra. Kemudian ancamannya yakni persaingan, perubahan selera konsumen, regulasi kesehatan dan fluktuasi bahan baku. Selanjutnya dijelaskan oleh Alfia. Itu yang Ini untuk yang eksternal, Bu, eksternal sekolah. Nah, selanjutnya ide usaha internal sekolah yakni bakso. Baik, untuk kekuatannya yaitu yang pertama produk populer, yang kedua bahan baku terjangkau, yang ketiga modal awal rendah, dan yang keempat keuntungan tinggi, dan yang lima resep variatif. Yang kedua peluang, yang pertama pasar yang besar, dua lokasi strategis, tiga kerjasama dengan sekolah, empat perkembangan bisnis, yang kelima pemasaran dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya aspirasi yang pertama menjadi pilihan utama, kedua kualitas dan kebersihan, yang ketiga inovasi produk, yang keempat branding yang kuat, dan yang kelima tumbuh berkelanjutan, dan yang terakhir hasil. Untuk yang pertama peningkatan penjualan, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga ekspansi bisnis, dan yang keempat keuntungan stabil, yang kelima dampak positif. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian.
selanjutnya kelompok siapa yang belum maju ya? Ayo langsung 2 kelompok aja ya. Baik, saya akan menjelaskan dan menjabarkan. Dari kelompok kami adalah kelompok unyu-unyu yang beranggotakan Shirley, Wafik, dan Dinda. Untuk analisis SWOT-nya kita menggunakan smoothies untuk eksternalnya, Bu. Dengan menggunakan kekuatannya karena sehat dan menyegarkan, terdapat banyak varian rasa dan kemasannya menarik. Lalu kelemahannya karena ketergantungan pada bahan baku segar, biaya produksi lebih mahal, daya simpan yang singkat. Untuk peluangnya menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, mengembangkan dengan produk baru. Yang ketiga, menawarkan layanan pesan antar melalui platform online. Untuk ancamannya, banyaknya pemain baru di pasar yang menawarkan produk serupa. Yang kedua, selera konsumen yang cepat berubah. Yang ketiga, adanya regulasi atau peraturan baru terkait makanan dan minuman yang sudah mempengaruhi operasional usaha. Untuk yang analisis SOAR bisa dijelaskan kelompok selanjutnya. SOAR. Nama kelompok kami yaitu Cimol. Apa itu? Cici gemuk. Lucu sekali. Untuk anggotanya yaitu ada Risma sama Ajeng. Untuk analisis SOAR yaitu ide usaha kami yaitu minuman es teh. Untuk strike atau kekuatan kualitas es teh yang baik dan harga yang kompetitif dan reputasi yang baik. Terus potensi pasar minuman di Indonesia sangat banyak. Kebiasaan masyarakat Pasuruan minuman dingin dan variasi rasa es teh yang tersedia. Selanjutnya opportunity atau peluang. Meningkatkan minat masyarakat terhadap minuman sehat yang beragam. Meningkatkan variasi rasa es teh, menawarkan minuman yang lebih sehat dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Selanjutnya, aspiration atau aspirasi, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, result atau hasil. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok Cimol dan kelompok apa tadi? Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Dari pembelajaran tadi, apa ada yang bisa menyimpulkan? Baik. Ya, silahkan Karin. Izin menyimpulkan, Bu ya. Jadi dengan mempelajari materi hari ini, kita bisa dapat membuat kepuasan yang lebih baik dalam mengembangkan usaha yang tidak hanya memanfaatkan potensi pada internal saja, akan tetapi juga merespon peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal. Dan hal ini juga akan membantu usaha yang akan kita dirikan untuk tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Ya, terima kasih Karin. Jadi Ibu harap nanti setelah kalian lulus, kalian akan membuka usaha dan membuka peluang, membuka lowongan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Amin. Jadi kalian tidak perlu capek-capek cari lowongan pekerjaan, justru kalianlah yang membuka lapangan pekerjaan. Amin. Baik, karena waktu Ibu sudah selesai, sudah habis, kita akhiri dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Berdoa mulai.
berdoa. Selesai. Terima kasih, sampai bertemu di minggu berikutnya dengan materi biaya produksi. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.